Kalau kita lihat kejadian kemarin ya, pembubaran paksa yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam di Cidahu, Sukabumi terhadap pelajar-pelajar adik-adik kita yang sedang melakukan kegiatan keagamaan retreat ya. Padahal di sini nggak ada kegiatan yang melanggar aturan pemerintahan, Mas Wahyu ya. Tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Islam ya, seperti pondok Ramadan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sama ya, di mana tujuan kegiatan itu adalah untuk memperdalam spiritualitas ya Mas ya, semakin memperdalam agama yang mereka peluk, kurang lebih begitu ya Mas ya. Tapi kenapa kok mayoritas ini saya lihat berlebihan, Mas Wahyu? Saya sendiri juga Muslim, Mas Wahyu ya, merasa malu dengan apa yang terjadi kemarin ya. Sangat malu ya. Iya, kenapa harus demikian gitu? Apa karena nggak izin ya? Padahal kalau kita lihat kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti sholawatan, pengajian ya sampai menutup jalan, ini kan kita nggak tahu kepentingan orang lain ya. Kenapa harus berlebihan begitu ya Mas ya? Kalau menurut Mas Wahyu, apa yang bisa dilihat dari kejadian kemarin Mas? Ya, ini mungkin ya untuk sebagian orang ini hanya akan meninggalkan cerita begitu ya Mas ya. Ya. Ini hanya sebuah kisah yang pernah terjadi begitu, dengan harapan tidak akan terjadi lagi di hari-hari ke depan. Biarpun kenyataannya kalimat ini terus akan diulang. Mulai dari saya kecil dulu sampai sekarang saya sudah setua ini juga masih sama ya? Masih sama, masih terus terjadi. Nah ini apa ya, ini bisa dikatakan kejadian yang harusnya memang ya pemerintah itu hadir lah ya. Kalau ditanya apakah marah, mungkin sudah enggak sebanding gitu ya. Kita mau marah yang seperti apa gitu ya. Saya mungkin lebih senang pakai kata-kata gemes mungkin begitu ya Mas ya. Sangat gemes sekali ya. Antara lucu dari segi tindakan mereka yang sangat konyol ya. Haru karena melihat adik-adik kita, saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu. Kemudian sedih juga. Ya banyak hal lah, campur aduk lah Mas ya. Saya harap dengan banyaknya video-video dari para teman-teman kita mengangkat berita ini, mudah-mudahan pemerintah bisa betul-betul tegas. Pemerintah bisa betul-betul apa ya istilahnya, berdiri di tengah-tengah kami ya, warga negara, masyarakat, yang tentu setiap kebijakan-kebijakan pemerintah itu menentukan nasib kami di dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Mudah-mudahan ya. Nah, kembali lagi tentang apa yang disampaikan Mas Yahya tadi tentang kejadian retreat itu, bahwa itu sangat tidak manusiawi, sangat tidak pantas, sangat memalukan, memilukan ya, sangat ya gini nih loh. Ini kalau disalahkan katanya cuman oknum. Kalau dikritisi katanya cuman oknum. Itu kan oknum, jangan salahkan agamanya. Tapi terus di dalam menyuarakan agamanya ini tadi, terus doktrin-doktrin ya tentang klaim-klaim yang merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar, bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan agama yang paling baik karena diyakini agama dari Tuhan, sehingga semudah itu kemudian menghujat bahkan menghakimi. Termasuk kejadian retreat itu kan sudah menyakiti Mas Yahya ya. Nah, hanya demi membela kepentingan agamanya. Nah, tapi tidak membela kepentingan makhluk hidup secara keseluruhan. Nah, ini kan sudah kebalik toh Mas ya. Nah, kalau kita bicara kegiatan retreat itu ya, ini kan ada banyak yang berpandangan bahwa itu kan bukan perusakan gereja, bukan tempat ibadah, tapi itu adalah perusakan, pembubaran terhadap hunian pribadi, ya mau rumah, mau villa, ya. Kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melangsungkan sebuah kegiatan.
biarpun nggak sepenuhnya ini adalah tentang kegiatan agama, tapi di situ adalah tentang pengembangan para adik-adik ini tadi ya di dalam menjalani hidup secara spiritual lah. Ya, secara spiritual di sini kompleks tentunya ya. Ada pendidikan moral di sana tentang etika, ada banyak pelajaran yang intinya membangun spirit-spirit kejiwaan untuk menumbuhkan cara berpikir yang mungkin lebih baik, lebih bijak. Ya, tentunya sebetulnya ini pendidikan bisa dikatakan pendidikan tentang akhlak juga lah secara agama Kristen, mungkin begitu ya. Tentu ini juga hampir sama dengan kita sebagai orang muslim yang kadang kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Contohnya pondok Ramadan, kita adakan di ruang terbuka, kita adakan di suatu tempat, gak harus di tempat ibadah. Macam-macam lah Mas, ada banyak kegiatan. Nah, kemudian kalau saya mungkin lebih begini. Mau itu kegiatan ibadah, kegiatan keagamaan, kegiatan apapun dari agama apapun, ayolah coba sih kita introspeksi, kita berpikir atau kita berusaha untuk gali ini lebih dalam gitu. Apakah kegiatan retreat di Cidahu kemarin ini adalah kegiatan yang membahayakan? Apakah kegiatan retreat di Cidahu kemarin itu adalah kegiatan yang mengancam? Kegiatan yang menimbulkan kerusuhan? Kegaduhan? Ini kan tidak. Terlepas dari mohon maaf ini ya kalau saya salah tentang izin dan lain sebagainya lah, itu urusan pemerintah, baik pemerintah setempat ya, pemerintah desa atau mungkin pemerintah pusat dan lain sebagainya. Silakan itu diatur teknisnya. Tapi yang mau kita tanyakan, apakah kegiatan kemarin itu gaduh, rusuh, mengganggu ketertiban umum, menciptakan bahaya-bahaya, merugikan orang lain dan lain sebagainya? Tidak. Saya rasakan tidak. Itu kegiatan diadakan di sebuah ruangan. Ini banyak terjadi di tempat-tempat lain juga. Bahkan ibadah berdoa di rumah pribadi dengan mengumpulkan banyak orang, jemaat-jemaat yang mungkin satu gereja begitu ya. Kalau kita orang Islam mungkin sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, satu organisasi misalkan, terus kita undang datang di tempat kita. Itu juga banyak yang Kristen itu dibubarkan. Katanya tempat itu merupakan mayoritas orang Muslim yang mana orang Kristen itu harusnya bisa menghargai. Jadi nggak boleh melakukan ibadah atau doa bersama di rumahnya. Ini kan sangat konyol sekali. Ya, ini lucu, konyol, bisa dikatakan hal yang sangat menjijikan buat saya. Mohon maaf ini. Kalau kita mau bicara tentang kita ini bertuhan atau tidak, lepas dari agama apapun. Ya, lepas dari agama apapun. Jangan merasa sok benar, sok suci, sok paling agamis, paling religius sendiri. Apalagi hanya karena kamu mayoritas. Ini kan sangat nggak pas. Nah, cuman sekali lagi, yang kita sayangkan itu pemerintahnya nggak tegas. Jujur saja, pemerintah Indonesia ini nggak tegas. Ya, kenapa saya katakan nggak tegas? Kalah dengan kepentingan suatu organisasi, kelompok atau golongan, kalah dengan kepentingan apalagi kalau sudah didasarkan pada agama-agama mayoritas ini tadi. Jadi harusnya pemerintah itu hadir di sana. Ini nggak ada keadilan, itu nggak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu nol, kosong. Hukum di negara kita ini kadang kita sekarang bersyukur karena apa? Bersyukur karena adanya ini loh, adanya handphone ini loh. Ya, gara-gara ada handphone di pelosok dimanapun ya ada sosial media sekarang ini, kalau sudah viral baru akan ditangani. Kalau nggak viral nggak. Jadi kita sekarang sudah nggak berharap lagi kepada pemerintah, nggak berharap lagi kepada hukum di pengadilan, tapi kita berharap kepada sesama manusia, kepada sesama masyarakat, sesama rakyat untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Ya, jadi lepas dari itu semua, kalau kita ini mau berkomentar terus nggak ada habisnya. Ya, yang pertama mungkin saya mau menyampaikan bahwa ayo saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air yang tercinta ini, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, apapun background kita, jabatan kita, apapun itu, ayo kita tanggalkan ego kita. Kita tanggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan agama-agama kita.
Tidak perlu kita membela Tuhan, tidak perlu kita membela agama, tetapi ayo kita bela seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini sebagai wujud bahwa kita ini bertuhan. Kita jaga, kita rawat. Ayo kita saling mengasihi. Ayo kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Ayo kita menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Ayo kita menebarkan cinta kasih. Tidak perlu kita saling menghujat, saling menghakimi, saling menyakiti, apalagi saling membunuh. Nggak usah fanatik dengan agama kita. Cukup kita bawa di dalam hati kita bahwa agama kita adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar. Kita jalankan semuanya sesuai dengan keyakinan kita. Tapi ingat, kita hidup tidak sendiri. Ya, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kenapa kita nggak bisa menjaga, merawat, mengasihi, menyayangi sesama ciptaannya Tuhan? Bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan hewan itu loh perlu kita kasihi. Tumbuhan, pepohonan itu perlu kita kasihi, kita jaga, kita rawat. Karena apa? Kalau alam semesta ini, jagat raya ini kita rawat, kita jaga, ya niscaya alam semesta beserta isinya ini juga akan menjaga dan merawat kita. Karena ini adalah keberlangsungan hidup. Apa yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita, dan apa yang ada di dalam diri kita itu juga ada di alam semesta. Jadi saya harap kejadian seperti di retreat Cidahu itu tidak terulang lagi, ya, karena itu tadi mengancamnya. Mengancam apa sih? Membahayakan yang mana? Ayolah kita berkesadaran semuanya, ya. Jadi kita sebagai mayoritas orang-orang Muslim mau mengadakan acara apapun, saya rasa juga bebas-bebas saja selama ini. Tidak ada masalah. Tidak ada yang berani menolak karena memang mayoritas. Ya, apakah kemudian kalau orang Islam mengadakan ibadah di rumahnya sendiri, di jalan, terus yang Kristen berteriak-berteriak? Saya rasa tidak ada kejadian seperti itu. Ya. Tapi kenapa ketika orang Kristen mau melakukan ibadah, doa bersama di rumahnya saja sudah dianggap itu seolah-olah seperti ancaman yang membahayakan? Terus di mana letak kesadaran kita sebagai makhluk yang katanya bertuhan ini tadi? Ya kadang lucu juga ya Mas ya, lihat apa yang dilakukan pemerintah terhadap perlakuan yang dilakukan kepada umat mayoritas kepada minoritas ya. Tapi berbeda ketika minoritas yang mungkin tidak melakukan hal yang merusak ya, seperti yang dilakukan kemarin, perusakan bangunan, kemudian pembubaran juga. Kalau umat Kristiani melakukan apa ya, mungkin hanya berkata-kata saja ya, itu disebut penistaan agama, kemudian dihukum seberat-beratnya. Tapi sebaliknya dengan apa yang dilakukan mayoritas sampai merusak, sampai mungkin melukai ya secara fisik, itu kalau bisa damai saja katanya Mas. Biasanya begitu Mas Wahyu. Ya ini loh yang kadang ya. Jadi saya sempat melihat kutipan-kutipan tentang kalau kita sebagai orang Islam kemudian membiarkan orang Kristen ya atau agama lain yang di luar Islam menjalankan ibadah atau mendirikan tempat ibadah, itu katanya kita itu dosa seumur hidup. Kalau saya pilih saya dosa seumur hidup, tidak apa-apa. Yang terpenting saya bisa hidup rukun, damai, dan saya saling saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan dalam rangka saya mendukung dan menyediakan tempat atau memberikan tempat untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Contohnya bukan untuk tempat judi, bukan untuk tempat sabung ayam, bukan untuk tempat maksiat, bukan untuk tempat-tempat yang mungkin mengganggu ketertiban umum, bukan tempat-tempat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara kita, baik norma agama ya maupun norma-norma hukum di pemerintahan itu sendiri. Jadi ya memang begitulah adanya di negara kita. Mudah-mudahan setelah kejadian retreat Cidahu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama terulang lagi. Jangan sampai, mudah-mudahan rakyat ya saudara-saudara kita ini semakin pintar, semakin cerdas, semakin membuka pikiran, membuka hatinya bahwa kita semua ini adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh
Tuhan yang Maha Kuasa.